Penjajahan di Indonesia dan akibatnya. Nah, timbulnya penjajahan di Indonesia yaitu disebabkan oleh dua faktor yang mengakibatkan wilayah Nusantara ini dijajah oleh bangsa Barat, yaitu ada faktor eksternal dan faktor internal. Nah, faktor eksternal yaitu dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya, faktor internal. Nah, faktor internal yaitu dapat dilihat sebagai berikut. Perjuangan bangsa Indonesia dan semangat kebangsaan menuju kemerdekaan, yaitu yang pertama, perjuangan bangsa Indonesia menurut Surjomi Harjo pada tahun 1989. Perjuangan bangsa untuk mencapai kemerdekaan di negara-negara Asia yang pernah mengalami proses penjajahan, pada umumnya mencapai puncaknya pada pertengahan abad ke-20, yaitu melalui proses dekolonisasi pada tahun 1945 sampai dengan 1955. Yang kedua, semangat kebangsaan. Hampir semua orang yang ada di wilayah Nusantara ini pernah merasakan bagaimana sakit dan penderitaan selama dalam alam penjajahan. Misalnya, pengalaman penderitaan selama diterapkannya peraturan tanam paksa oleh Vandenberg pada tahun 1828. Adapun pokok-pokok peraturan tanam paksa yaitu dapat dilihat sebagai berikut. Nah, di Nusantara, akibat praktik tanam paksa di negeri Belanda sendiri terjadi proses pembangunan besar-besaran hasil keringat rakyat di Nusantara yang mengalami proses pembodohan dan pemiskinan. Dan muncul juga suara-suara yang ingin membela rakyat jajahan di parlemen Belanda, terutama dari partai liberal yang memenangkan pemilu saat itu. Orang-orang yang menaruh simpatik atas penderitaan rakyat di Nusantara yaitu adalah sebagai berikut. Pemerintah Belanda akhirnya mau menjalankan politik balas budi ini, terbukti dengan dibangunnya sekolah-sekolah, rumah sakit, dan irigasi. Namun, ternyata bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia, melainkan hanya untuk kepentingan Belanda sendiri. Bangsa Indonesia tidak dapat diingkari. Dampak ini merupakan pengaruh positif bagi bangsa Indonesia. Setelah adanya politik balas budi, ada rakyat Indonesia yang mulai sadar akan nasibnya, di mana kepincangan sosial, kebodohan, dan kemiskinan yang merajalela. Sejak inilah muncul kesadaran berbangsa dan bernegara bagi rakyat di Nusantara yang sama-sama ada dalam penjajahan AK Pringgodigdo pada tahun 1991. Pergerakan politik pada masa 1908 sampai dengan 1920. Pada masa 1920 sampai dengan 1930 ditandai oleh berdirinya berbagai organisasi yang bersifat kedaerahan dan organisasi yang cukup besar pengaruhnya dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia adalah Portal Nasional Indonesia atau PNI. Perjuangan rakyat Indonesia pada tahun 1930-an sampai tahun 1940-an ditandai oleh semakin banyaknya organisasi yang bergerak di bidang politik. Selanjutnya, tantangan bangsa Indonesia di era reformasi dan pasca reformasi, yaitu dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya di sini ada pandangan Islam tentang penjajahan dan pentingnya membela dan mempertahankan bangsa dan negara, yaitu
Membela negara bisa digolongkan sebagai salah satu jihad dalam pengertian yang luas. Terlebih ketika hal itu dilakukan dalam rangka membela hak-hak kaum muslimin khususnya dan nilai-nilai kemanusiaan pada umumnya. Oleh karena itu, upaya setiap warga negara untuk mempertahankan Republik Indonesia terhadap ancaman baik dari luar maupun dalam negeri menjadi sebuah keniscayaan untuk eksistensi bangsa. Nah, di sini ada upaya menjaga dan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu salah satunya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang merupakan salah satu bentuk jihad mempertahankan negara dalam konteks keindonesiaan yang masyarakatnya majemuk, baik dari segi agama, suku, bahasa, dan bangsa. Maka menjaga persatuan dan kesatuan menjadi sebuah keniscayaan, apalagi wilayah Indonesia terdiri dari berbagai kepulauan yang dipisahkan sekaligus dihubungkan oleh lautan. Kekuatan ini tidak mungkin diraih tanpa persatuan, dan persatuan tidak dapat dicapai tanpa adanya persaudaraan dan kebersamaan, serta kemauan untuk saling menghormati satu sama lain. Dalam Al-Quran, perintah untuk menjaga persatuan dan kesatuan sangat jelas sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 92, yang artinya, sesungguhnya ini agama Tauhid, adalah agamamu, agama yang satu dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku.